Ada sebuah motivasi yang pernah disampaikan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri tentang orang yang memanfaatkan prime time, waktu terbaiknya untuk belajar ilmu agama. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuh." Barang siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dan dia tidak punya tujuan selain dalam rangka untuk belajar kebaikan. Yang dimaksud belajar kebaikan adalah belajar ilmu agama. Au yu'allimahu, atau dia punya tujuan untuk mengajarkannya, sehingga baik guru maupun murid dua-duanya sama-sama mendapatkan keutamaan. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuh, maka dia mendapatkan pahala seperti jamaah haji yang sempurna hajinya. Pahala yang besar ini hanya diperoleh oleh mereka yang berangkat di waktu pagi dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Penjelasan yang disampaikan adalah karena biasanya waktu pagi itu waktu di mana posisi fisik manusia dalam keadaan paling sehat. Indra kita paling maksimal, kekuatan akal kita paling maksimal, itu di waktu duha. Kita belum capek dengan aneka kegiatan. Maka pada posisi waktu yang seperti ini, ketika digunakan untuk mencari ilmu agama, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Akan sangat berbeda kalau kemudian orang belajar di waktu-waktu yang lain. Di waktu siang misalnya, waktunya orang istirahat, atau di waktu malam, di sisa-sisa tenaganya karena dia sudah capek beraktivitas di siang hari. Tentu kualitas yang dia dapatkan akan berbeda. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa di waktu pagi ketika dipakai untuk belajar ilmu agama nilainya lebih besar? Karena umumnya di waktu pagi itu dipakai oleh masyarakat untuk mencari apa jamaah? Mencari dunia. Kita bekerja berangkat di waktu pagi. Kita beraktivitas kerja rata-rata di waktu pagi. Maka ketika ada hamba yang dia menggunakan waktu paginya untuk belajar ilmu agama, dia berikan waktu terbaiknya untuk Islam, sehingga nilai pahalanya lebih besar. Karena secara umum begini jamaah, apabila ada sebuah aktivitas yang itu dilakukan dalam posisi tampil beda dengan umumnya masyarakat, nilai kegiatan ibadah yang dilakukan di waktu yang umumnya orang tidak beribadah kepada Allah, pahalanya lebih besar. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan berdoa dan berzikir sebelum masuk pasar. Bagaimana teks zikir sebelum masuk pasar? Sebelum masuk pasar baca apa? Baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang masuk pasar kemudian dia baca doa semacam ini, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa muhiya anhu alfu alfi sayyi'ah, maka akan dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Keutamaan yang besar. Kenapa zikir yang ringan ini mendapatkan keutamaan yang besar? Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, karena orang ini beribadah di saat orang lupa kepada Allah. Anda bisa lihat ya, aktivitas orang ketika di pasar, Pak. Apa yang mereka lakukan? Yasinan atau tahlilan? Orang kalau di pasar ngapain? Ya, ngitung duit, ngitung barang, dan aneka kegiatan ekonomi yang lainnya. Jarang orang ketika di pasar ingat Allah.
Maka di saat ada orang yang masuk pasar ingat Allah, berarti dia tampil beda. Berbuat taat di saat semua orang lupa Allah, itu menyebabkan nilai pahala yang didapatkan oleh hamba ini lebih besar dibandingkan ketika dia melakukan ketaatan di tengah orang yang sedang berbuat taat. Karena kalau orang di masjid zikir, ya memang tempatnya masjid. Orang di tempat-tempat kajian, dia ingat Allah, memang itu tempatnya. Tapi ketika dia zikir di pasar, kira-kira kalau di masjid bermain nggak orang seperti ini? Di pasar saja dia zikir, apalagi ketika di masjid. Tentu dia akan lebih rajin untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah sebuah ibadah nilainya bisa berbeda ketika dilakukan di waktu di mana umumnya orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika waktu pagi semacam ini kan umumnya dipakai apa? Untuk piknik kalau liburan ya. Berangkat ke puncak jam berapa, Pak? Ke puncak jam berapa? Subuh. Jam berapa lagi? Mungkin waktu duha. Kalau sudah sedikit panas, udah malas keluar rumah. Orang kalau piknik seperti itu. Sehingga kalau di hari kerja waktu pagi dipakai nyari dunia, di hari libur waktu pagi dipakai untuk nyantai. Tapi Anda datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk belajar, insya Allah nilai pahalanya lebih besar. Baik, selanjutnya mohon maaf saya menyampaikan disclaimer ya. Jadi saya bingung ini mau menghadap kemana ini? Ke sini. Ini mejanya dipindah atau serong? Hah? Yang punya pengajian nggak ridho, Pak? Baik, kalau saya begini nyaman nggak Anda? Saya menghadap ke sana ya. Dulu pada waktu Nabi SAW menyampaikan khutbah Id di hadapan seluruh jamaah, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Selesai beliau menyampaikan khutbah Id di depan, kemudian beliau mendekat ke jamaah ibu-ibu bersama Bilal. Lalu beliau memberikan arahan khusus bagi para ummahat ketika itu. Dan Nabi SAW ngasih motivasi bagi mereka untuk banyak sedekah. Sampai mereka melemparkan gelangnya, mereka melemparkan antingnya, dan ditadai oleh Bilal dengan kain yang beliau bawa. Orang di masa silam sering sekali memakai pakaian yang bentuknya seperti orang yang sedang ihram. Bagian bawah sebagai sarung, bagian atas sehelai kain yang disampirkan di pundak, yang disebut dengan rida. Maka Rasulullah SAW ketika berdoa kelihatan ketiak beliau karena kondisi pakaiannya seperti itu. Dan sampai salah satu di antara mereka bisa melihat bagaimana kondisi wanita yang ada di belakang ketika sholat Id. Demikianlah kejadian yang ada di masa Rasulullah SAW. Sehingga terkadang beliau memberikan tausiah khusus bagi para ummahat. Baik, semoga kita bisa saling memahami dan menyesuaikan dengan kondisi, dan semoga Allah memberikan kebaikan bagi aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya kita fokus pada materi yang akan kita pelajari. Di pengumuman yang tadi disampaikan, kita akan membahas tentang takdir dan usaha. Dan saya sudah menyediakan materi, mungkin nanti bisa dimaksimalkan dengan, katanya ada proyektor. Proyektornya di mana? Enggak ada. Oh, enggak jadi. Masya Allah. Mohon maaf, berarti zoomnya kami matikan ya. Baik, tidak masalah. Insya Allah kita akan membahas tentang materi tentang takdir dan antara takdir dan usaha. Tayyib. Materi tentang takdir barangkali termasuk di antara materi rukun iman tingkat lanjut. Sehingga bagian ini rawan gagal paham bagi mereka yang ngantuk, apalagi yang nggak fokus. Maka tolong dimaksimalkan, fokus untuk memperhatikan. Semoga Anda tidak termasuk bagian dari orang yang gagal paham karena takdir.
ada dua kelompok yang gagal paham karena takdir. Penyimpangannya jauh. Yang satu Qadariyah, yang satu Jabariyah. Maka jangan sampai gara-gara hadir di forum kajian ngantuk keluar masjid jadi Jabariyah. Kajian kemudian karena nggak fokus keluar masjid jadi Qadariyah. Disebabkan gagal paham. Sehingga sekali lagi kami minta kepada jamaah tolong fokus karena materi kita materi yang cukup berat secara umum. Baik. Kami akan lebih banyak memberikan catatan berkaitan dengan masalah takdir dan nanti korelasinya dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Bagi yang baru datang di belakang, barangkali belum mendapatkan tempat, silahkan mungkin bisa naik ke atas. Insya Allah di atas masih cukup longgar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa iman terhadap takdir mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Jibril. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya tentang 4 hal. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Tentang Islam, tentang iman, tentang Islam, kemudian ihsan, satu lagi tentang tanda hari kiamat. Jibril bertanya tentang 4 hal, ada 5 pertanyaan yang satu tidak dijawab karena Nabi SAW nggak tahu. Tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda kiamat. Setelah itu Jibril pergi. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nabi SAW mengatakan, Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka mempelajari iman, Islam, ihsan, dan tanda hari kiamat adalah belajar seluruh isi agama. Dan semua agama tercakup di sini. Sebab ketika Jibril pergi, Nabi SAW mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jibril, itulah Jibril yang datang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Baik. Saat Nabi SAW ditanya tentang rukun iman, akhbirni 'anil iman. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi SAW menyebutkan rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman terhadap 6 rukun iman. Yang istimewa, saat beliau menyebutkan 6 rukun iman itu, 5 disebutkan secara berurutan dalam satu kata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dengan satu kata, antu'mina. Begitu beliau menyebutkan takdir, beliau mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga saat menyebutkan iman kepada takdir, yang dilakukan oleh Nabi apa? Mengulang. Beliau mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan berkaitan dengan iman kepada takdir. Makanya diulang. Sebagai contoh seperti ini. Orang tua berpesan kepada anaknya, nanti kalau ada tamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memberi makan, minum, jajanan, dan kamu harus memberi sikat gigi.
Maka bagian yang terakhir ini berarti apa? Penekanan. Sehingga 3 perintah utama disebutkan dengan satu kata. Kamu harus memberi makan, minum, dan jajanan. Dan kamu harus beri, berarti ada penekanan. Kamu harus beri sikat gigi. Maka memberi sikat gigi yang merupakan pesan orang tua ini ada penekanan tambahan. Baik. Maka di sini Rasulullah SAW memisahkan iman kepada takdir dengan rukun iman dari rukun iman yang lain, menunjukkan kalau beliau memberikan penekanan karena berkaitan dengan masalah takdir sangat berpeluang besar orang gagal paham. Sebagai pelajaran, dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW menyebut takdir itu ada 2. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga kalau kita ditanya, takdir buruk itu ada atau tidak? Takdir buruk itu ada atau tidak? Ada. Apa dalilnya? Hadis Jibril. Rasulullah SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Baik. Akan tetapi kita tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah. Sehingga makna takdir buruk yang dimaksud adalah jika dilihat dari sudut pandang penerimanya. Hamba yang ditakdirkan oleh Allah ada yang mendapatkan kebaikan dan ada yang bentuknya keburukan bagi dia. Sebagai contoh, sehat dengan sakit, baik mana Pak? Baik sehat. Kaya dengan miskin, baik yang mana? Kaya dengan miskin, baik mana? Baik kaya. Menurut penilaian Anda ya, kita tidak sedang membicarakan penilaian syariat. Antara rajin dengan malas, baik mana? Rajin. Daftar itulah setiap sifat yang di situ ada A dan lawannya, maka yang baik disebut takdir baik. Dilihat dari apa? Kondisi hamba yang menerimanya. Meskipun kalau dilihat dari perbuatan Allah, seluruh perbuatan Allah baik. Karena perbuatan Allah semuanya didasari oleh hikmah, sebab dia adalah zat yang maha hakim. Karena itu di antara adab yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau mengatakan wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan ada di tanganmu, sementara keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Sebab seluruh kuasa Allah itu baik. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadil khair, hanya di tangan Allah seluruh kebaikan. Baik. Selanjutnya, di tengah kaum muslimin ada kelompok yang menyimpang dan jaraknya sangat dekat dengan masa Nabi Muhammad SAW. Dan secara umum penyimpangan yang dialami oleh mereka sebabnya ada 2. Bisa ditulis, sebab penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang pertama kali muncul ada 2. Pertama, penyimpangan karena latar belakang politik. Yang kedua, penyimpangan karena latar belakang pemikiran. Bisa diulang? Penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin pertama kali sebabnya ada berapa? 2. Yang pertama apa? Karena latar belakang politik. Yang kedua, karena latar belakang pemikiran. Kelompok yang menyimpang karena latar belakang politik ada 2. Pertama, Khawarij. Yang kedua, Syiah. Bibitnya Khawarij sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ada manusia yang bernama
Dzulhuwaisirah. Ini Dzulhuwaisirah saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi ghanimah, dia mengkritik Rasulullah SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikritik seperti itu, beliau kemudian marah dan mengatakan, "Famal ladzi ya'dil illam a'dil." Siapa makhluk yang bisa adil kalau aku nggak bisa adil? Ketika Dzulhuwaisirah ini pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min dhi'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Keturunan orang ini nanti akan muncul sekelompok orang yang mereka rajin baca Quran tapi tidak bisa melewati hanajir. Hanjarah itu adalah wilayah kerongkongan. Dia tidak bisa melewati tenggorokannya, kerongkongannya, karena mengisyaratkan bahwasanya apa yang dia baca itu hanya di mulut, tapi tidak dipahami sampai ke batin. Jadi mengisyaratkan bahwa ini ketika mempelajari Al-Quran, ketika membaca Quran, dia hanya sebatas dibaca di lisan, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Digambarkan oleh Nabi SAW, gak nembus tenggorokannya. Dan bibitnya pertama kali sudah ada di masa Rasulullah SAW. Ini kelompok yang pertama, yang dia menyimpang, dia sesat karena masalah politik. Kelompok yang kedua, yang menyimpang karena masalah politik adalah kelompok Syiah. Ini kelompok sudah pernah ada di masa Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini sudah pernah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Bahkan di antara mereka ada yang pernah mengaku bahwa Ali adalah Rabbul Alamin. Sampai kemudian oleh Ali dikumpulkan, lalu mereka dibakar. Yang ajaib begini, saat mereka mau dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka makin yakin kalau Ali adalah Tuhan. Karena mereka punya anggapan tidak boleh ada yang membakar dengan api kecuali Tuhan. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar." Maka saat dibakar, mereka makin yakin kalau Ali adalah Tuhan. Demikianlah kondisi yang namanya syubhat. Ketika sudah masuk ke dalam batin, bisa membesar sampai menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran semakin jauh dan penyimpangan. Baik, selanjutnya ada kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran. Kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran bentuknya beragam. Dan yang pertama kali muncul adalah Qadariyah. Mereka menggunakan logikanya sebagai sumber akidah. Dan kelompok pertama yang menyimpang karena pemikiran disebabkan gagal dalam masalah takdir. Pencetusnya bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani, yang sudah hidup di masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai diceritakan bahwa Ma'bad bin Khalid al-Juhani ini tinggal di Irak, ya. Ada dua orang Irak yang datang ke kota Mekah dalam rangka untuk mencari sahabat. Sehingga saat mereka berangkat untuk berangkat haji atau umrah, mereka berdoa kepada Allah, semoga nanti Allah mempertemukan kami dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka ketemu Ibnu Umar.
Lalu mereka cerita, di tempat kami ada manusia yang punya pemahaman innal amra unufun, bahwa kejadian di alam ini sifatnya bukan karena ciptaan Allah. Innal amra unufun, kejadian di alam ini bukan karena ciptaan Allah. Zoom-nya belum aktif ya? Sudah. Saya lanjutkan sampai pada titik tadi kelompok menyimpang. Jenis yang kedua seperti apa? Kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran, mereka itu merancang akidahnya pakai logika. Dan bentuknya beragam. Ini ada, saya sebutkan. Ada yang bentuknya Jahmiyah, ada yang Jabariyah, ada Maturidiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, dan seterusnya. Ini semuanya adalah daftar kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran. Kok bisa begitu, Pak? Sebab mereka merancang akidah itu pakai logika. Dan jumlahnya banyak. Dan selalu berkembang. Sehingga ada beberapa kelompok baru yang sekarang baru muncul, yang dulu nggak pernah ada. Anda bisa bayangkan, namanya pemikiran orang kan makin lama makin berkreatif. Sehingga kalau misalnya di sini ada 100 orang, semuanya disuruh untuk merancang akidah, maka akan ada 100 akidah. Sebab masing-masing punya pikiran yang berbeda. Maka Mu'tazilah nggak sama dengan Maturidiyah, Maturidiyah nggak sama dengan Kullabiyah, nggak sama dengan Karomiyah. Dan mereka antara satu dengan yang lain saling tegak. Demikianlah ketika agama itu diserahkan kepada manusia, maka jadinya akan terjadi perbedaan pendapat yang nggak ada ujungnya. Selanjutnya, kelompok menyimpang pertama karena latar belakang pemikiran namanya Qadariyah. Sebabnya apa tadi? Gagal dalam masalah takdir. Qadariyah sudah pernah ada di masa Ibnu Umar. Pencetusnya bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Dia sudah ketemu Ibnu Umar, mereka kelompok ini sudah ada di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai ada dua orang yang tadi saya ceritakan, dia datang ke kota Mekah, di samping niatnya dalam rangka melakukan ibadah haji atau umrah, dia punya keinginan agar ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Akhirnya mereka ketemu dengan Ibnu Umar. Lalu diceritakan kepada Ibnu Umar, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma. Di tempat kami ada beberapa orang yang dia baca Quran, mengkaji ilmu, tapi dia punya anggapan annal qadara wa annal amra unufun. Yang ada di muka bumi ini kejadiannya bukan karena ciptaan Allah. Maka oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau memberikan jawaban, sampaikan kepadanya bahwa Ibnu Umar beda agama dengan orang itu. Kalau sampai pada pernyataan Ibnu Umar beda agama, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa Qadariyah dinilai keluar dari Islam. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Qadariyah di masa sahabat yang disebut dengan Ghulatul Qadariyah atau Qadariyah yang ekstrim, itu Qadariyah yang keluar dari Islam. Mereka nggak beriman kepada takdir. Apa yang terjadi ini bukan ciptaan Allah. Baik, mohon maaf, kira-kira materi seperti ini terlalu berat atau gimana? Berat ya? Nah, sekarang saya buat ringan. Kalau sekiranya keberatan, coba saya sampaikan dengan yang lebih ringan. Baik, ini sering putus masalahnya, internetnya lemah. Apa ya? Berarti nggak usah pakai Zoom aja ya. Saya sarikan aja biar yang lebih ringan. Nampaknya jamaah jadi gagal fokus.
Nggak usah. Sekarang fokus di catatan saja. Bismillah. Kita belok arah sekarang. Baik, sampai pada titik terakhir, gagal paham masalah takdir bisa menyebabkan orang gimana Pak? Menyimpang terlalu jauh. Gagal paham terhadap takdir bisa sampai keluar dari Islam. Selanjutnya jamaah, kita meyakini bahwa apapun di alam raya ini telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan yang bentuknya aturan, yang disebut dengan ketetapan syariat. Isinya apa itu? Perintah, larangan, dan aturan. Contohnya apa Pak? Contoh yang perintah seperti apa? Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan seterusnya. Contoh yang larangan ada banyak sekali. Larangan makan riba, larangan berbuat dolim, dan aneka larangan yang lainnya. Sudah? Contoh yang sifatnya peraturan, seperti peraturan bagaimana cara bagi waris yang benar, bagaimana cara bermuamalah yang benar. Maka Anda membagi waris yang benar berarti mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ibadah kita terhadap ketetapan syariat adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti peraturan. Insya Allah sampai di sini paham ya? Berarti kalau ada orang yang dia diperintahkan A tapi nggak mau nurut, maka dia telah melakukan pelanggaran dalam beribadah kepada Allah yang wujudnya meninggalkan perintah. Dan sebaliknya, orang yang melanggar aturan, melanggar larangan, maka dia telah meninggalkan bentuk ibadah kepada Allah yang bentuknya meninggalkan larangan. Baik, sekarang kalau Bapak Ibu saya tanya, antara meninggalkan perintah dengan melanggar larangan, mana yang lebih besar dampak buruknya? Antara meninggalkan perintah dan melanggar larangan, mana yang lebih besar dampak buruknya? Pilihan jawaban A, meninggalkan perintah, B, melanggar larangan, C, tidak tahu. Yang mana? A. Baik, sepakat A? Kenapa A? Kenapa meninggalkan perintah itu dampak buruknya lebih menakutkan daripada melanggar larangan? Karena umumnya, karena melanggar perintah Allah, kenapa dosanya lebih besar? Begitulah ya. Baik. Coba kita lihat maksiat yang pertama kali muncul pasca Adam diciptakan. Di sana ada iblis dan ada Adam. Pelanggaran iblis apa? Apa pelanggaran iblis? Meninggalkan, sehingga saat diperintahkan oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggak mau sujud, aba wastakbar, dan dia bertindak sombong. Kemudian langsung dicap oleh Allah, wa kana minal kafirin, iblis kafir. Tidak diampuni oleh Allah. Iblis ketika dia enggak mau sujud tidak diampuni oleh Allah. Sementara Adam pelanggarannya apa? Melanggar larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon ini, kau akan jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tapi kemudian keduanya ini siapa? Adam dan istrinya digelincirkan oleh setan. Pertama kali yang terpengaruh siapa, Pak?
Ya. Pertama kali yang terpengaruh siapa? Istrinya. Kemudian istrinya ngajak suaminya. Demikianlah pengaruh besar seorang istri. Ayolah mas, sebentar aja nggak apa-apa. Sampai akhirnya suaminya terpengaruh. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana pengaruh dari wanita. Laulal hawa ma khanan nisa ala ba'liha. Andaikan bukan karena hawa, maka seorang wanita tidak akan berkhianat kepada suaminya. Maka kaum Hawa punya potensi apa? Mengkhianati. Betul nggak kayak gitu? Oh tidak ya. Insya Allah di sini tidak ada, karena sedang pengajian. Kalau di rumah, wallahu a'lam. Karena itu pesan yang diberikan Nabi SAW kepada wanita, definisi wanita salihah. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu wanita yang qanitat, yang taat. Hafizat, yang pandai menjaga. Apa yang harus dijaga? Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Dan memang wanita punya potensi yang nggak baik kalau nggak ada penjagaan dari suaminya. Nah, saat suaminya nggak ada di rumah, lil ghaib, dia diperintahkan oleh Allah untuk jaga harta suaminya, jaga anak-anak suaminya, jaga kehormatan rumahnya, dan seterusnya. Maka kalau misalnya ya ada dalam satu keluarga tiba-tiba datang paket, suaminya bingung, kapan belanjanya? Paket, oh, sehari ada 3 paket. Baik, itu ibu-ibunya ketika belanja pakai duit siapa, Pak? Coba bapak-bapak yang saya tanya, jangan ibu-ibu, jangan jawab ya. Ibu-ibunya ketika belanja pakai duitnya siapa, Pak? Hah? Pakai duitnya suaminya. Izin nggak Pak waktu itu, Pak? Tidak. Kira-kira gimana itu? Berarti dia tidak menjaga harta suaminya. Pernah nggak kejadian ini di Bogor, Pak? Nggak ada ya? Atau ada? Di masjid ini nggak ada, Pak. Orangnya lagi kajian, Pak. Seperti itu sangat berat. Dan memang kadang selera seorang wanita pingin jalan-jalan bareng temennya, pingin keluar makan-makan di mana, yang dipakai apa? Duit suaminya. Tapi saat pemakaian nggak pakai izin. Maka mohon untuk disadari, di sini ada aturan Allah. Allah turunkan syariat bagi wanita untuk menjaga itu. Ibadah Anda kepada Allah dalam hal ini adalah menjaga sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ini harta suami, saya kalau mau pakai ya izin. Kecuali bagian yang sudah dinafkahkan dari suami kepada ibu. Ini buat kamu, terserah kamu. Ternyata ditabung sama istrinya, dipakai daftar haji furoda. Masya Allah. Tabungannya berapa itu, Pak? Baik, kita lanjutkan. Ketetapan Allah yang kedua adalah ketetapan takdir. Apa itu ketetapan takdir? Semua yang Allah ciptakan. Dan hamba tidak akan mungkin bisa keluar dari takdir Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sudah? Lalu bagaimana bentuk ibadah kita terhadap ketetapan takdir? Ibadah kepada ketetapan takdir bentuknya bukan dengan cara mengikuti takdir. Kamu kalau mau jadi orang yang taat kepada takdir, ya ikuti takdir. Bukan seperti itu. Karena tidak ada makhluk yang bisa keluar dari takdir. Sehingga baik orang taat maupun ahli maksiat, muslim maupun non muslim, yang berakal maupun yang tidak berakal, nggak ada yang keluar dari takdir Allah.
Innahu ala kulli syai'in qadir, karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itu ikrar pertama yang kita baca di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang dia merupakan Rabb seluruh alam. Rabb itu apa? Yang memiliki, yang menciptakan, dan yang mengatur, itulah Rabb. Zat yang punya tiga sifat ini, memiliki, menciptakan, dan yang mengatur, dialah Rabb. Allah Rabbul Alamin, maka dia yang memiliki seluruh alam, yang menciptakan alam itu, dan yang mengatur seluruh alam itu. Baik, sekarang apa makna alam? Apa definisi alam? Hadiahnya mana? Oh, Masya Allah, hadiahnya sudah siap ya. Ada yang tahu apa definisi alam? Yang dimaksud dengan alamin? Semua makhluk, segala sesuatu kecuali Allah. Masya Allah, betul jawabannya ya. Nanti Bapak dapat hadiah ya. Masya Allah, hadiahnya nanti boleh diambil. Ditulis, alam adalah kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita bagian dari alam. Saya bagian dari alam, Bapak Ibu semuanya bagian dari alam. Saya tanya sekarang, malaikat itu alam enggak? Alam atau tidak? Alam. Baik. Arsy itu alam enggak? Alam. Surga dan neraka? Semua selain Allah adalah, tidak? Sehingga karena dia Rabbul Alamin, maka semuanya di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita meyakini tidak ada satupun perbuatan hamba kecuali ditakdirkan oleh Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga apa bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah? Bukan dengan mengikuti takdir, karena nggak mungkin orang keluar dari. Kalau ibadah itu bentuknya adalah dengan mengikuti takdir, maka non-muslim juga mengikuti takdir. Karena mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah. Sehingga pasti semua hamba mengikuti takdir Allah. Lalu apa bentuk ibadah kita kepada takdir? Bentuknya adalah ridho terhadap takdir. Saya ulang, bentuk ibadah hamba kepada takdir adalah ridho kepada takdir. Kalau takdir itu baik, kita bahagia, dan kita diajarkan untuk bersyukur. Kalau takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita diajarkan untuk ridho kepada ketetapan Allah dan bersabar terhadap dampaknya. Bersabar terhadap dampaknya. Dengan cara demikian, maka seorang hamba akan selalu berada di atas ketaatan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekhul Islam, judulnya Al-Ubudiyah. Buku itu judulnya Al-Ubudiyah, penghambaan. Dalam buku itu beliau menjelaskan begini. Beliau menjelaskan tentang masalah ibadah terhadap takdir. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan beraktivitas sehari-hari, dan dalam aktivitas yang kita lakukan isinya cuma dua, rencana dan hasil, begitu ya. Ada rencana, ada hasil. Sudah? Maka seorang hamba diajarkan, kamu ketika punya rencana, bertawakallah kepada Allah agar tidak terlalu berpangku kepada kemampuan pribadi. Karena kalau orang punya rencana tapi dia terlalu berpangku kepada kemampuan pribadi, pikirannya akan capek memikirkan apa yang harus dia lakukan. Harus ini harus bagus, ini harus baik, ini terlalu berpangku kepada kemampuan pribadinya. Dia akan terbebani dengan pikiran yang capek memikirkan itu. Sudah? Maka biar pikiran kita lebih tenang,
Anda ketika berencana, lakukan sesuai yang mampu Anda lakukan, selanjutnya serahkan kepada Sang Pencipta yang Dia mengatur segalanya. Tawakal kepada Allah ketika berencana. Baik. Yang kedua, hasil. Hasil di sini ada dua keadaan. Sukses, lawannya apa? Gagal. Sudah? Kalau sukses, maka orang diajarkan untuk bersyukur agar dia tidak terlalu sombong dengan dirinya. Sehingga ketika dia sukses, dia tidak mengembalikan kepada kemampuannya, tapi murni ini karena anugerah Allah. Allah yang ngasih ini. Sebaliknya ketika gagal, maka hamba diajarkan kembalikan kepada takdir biar kamu nggak stres. Sehingga miliki sifat ridha terhadap takdir. Kata Syekhul Islam dalam keterangan beliau, al-maqduru yaktanifuhu amron. Kejadian yang ditakdirkan oleh Allah itu diapit oleh dua hal. At-tawakkul qabla al-qadar war-ridha ba'da. Tawakal sebelum kejadian dan ridho setelah kejadian. Kelewat nggak catatannya? Kelewat. Baik. Ini kasihan yang sudah sepuh-sepuh ya. Saya ulang. Syekhul Islam menjelaskan. Al-maqduru yaktanifu amron. Kejadian yang ditakdirkan itu diapit oleh dua hal. Antara rencana dengan apa? Hasil, ya. At-tawakkulu qabla al-qadar. Yang pertama adalah tawakal sebelum ditakdirkan. Jadi kalau Anda mau merencanakan sesuatu, punya keinginan sesuatu, tawakal ala Allah. Pak Ustaz, saya mau umroh. Kapan? Bulan ini. Apa yang harus saya persiapkan? Silakan Anda persiapkan ini, selanjutnya tawakal kepada Allah. Apakah nanti berhasil atau gagal, wallahu a'lam. Pokoknya tawakal kepada Allah. Biar nggak jadi beban bagi hati. Waridha ba'dal qadar. Yang kedua, ridha terhadap hasil, takdir. Lalu kata beliau, faman tawakkala qabla al-qadar waridha ba'dal qadar faqad tammal ubudiyah. Siapa yang bisa bertawakal sebelum beraktivitas dan ridha terhadap hasil, maka dia menyempurnakan ibadah kepada Allah terhadap masalah takdir. Bisa dipahami ya? Baik, penjelasannya sekarang. Jadi ibadah kita terhadap takdir berkaitan dengan usaha dan aktivitas kita sehari-hari. Kuncinya di dua titik ini. Sebelum Anda beraktivitas dan ketika Anda mau mewujudkan rencana, tawakal kepada Allah. Bentuk tawakal itu gimana, Pak? Apakah orang tawakal itu tidak bekerja? Orang tawakal itu kerja atau tidak? Kerja. Apa dalilnya kalau tawakal itu kerja? Apa dalilnya? Semua sejarah yang kita baca dari Nabi SAW, apakah saat beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, beliau diam saja? Tidak, beliau berusaha. Sehingga beliau berjuang, beliau berusaha, padahal beliau adalah manusia yang paling bertawakal. Maka tawakal harus diiringi dengan usaha. Anda bisa lihat ya, ada perjalanan maut yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan apa itu, Pak? Hijrah dari mana? Mekah menuju Madinah. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 450 kilo. Perjalanan pakai bis sekarang ditempuh 5 jam. Baik. Nabi SAW dulu ketika beliau hijrah,
itu menempuh 1 bulan. Padahal normalnya sepekan. Kenapa? Karena beliau harus sembunyi-sembunyi dulu. Di tempat ini beliau sembunyi, pindah kemana lagi beliau sembunyi, pindah kemana lagi beliau sembunyi, sampai akhirnya beliau berhasil masuk kota Madinah. Beliau berangkat di bulan Safar dan beliau tiba di awal Rabiul Awal. Jadi kurang lebih perjalanannya 1 bulan. Sudah? Sementara Anda bisa bandingkan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau diberangkatkan oleh Allah dari mana ke mana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa itu, Pak? Jaraknya berapa? Berapa? Ada 2000 kilo? Sekitar 2000 kilo. Lebih jauh daripada Mekah, Madinah. Sudah? Tapi apa yang terjadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Kurang dari semalam beliau sudah tiba di kota Mekah. Kurang dari semalam. Karena beliau berangkat sudah masuk malam dan beliau tiba sebelum subuh. Dengan perjalanan yang lebih jauh, 4 kali lipat dibandingkan Mekah Madinah. Kok bisa, Pak? Demikianlah kuasa Allah. Maka dari sini para ulama memberikan pelajaran. Apa sih bedanya perjalanan Isra Mi'raj dengan hijrah? Apa bedanya? Kalau perjalanan Isra Mi'raj itu murni hadiah dari Allah, sehingga itu bagian dari mukjizat. Maka Allah sediakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kendaraan yang kecepatannya di luar jangkauan manusia. Kendaraan yang namanya buraq, sekali melangkah sejauh tatapan matanya. 1 langkah sejauh pandangan. Sehingga dengan begitu cepat dari mulai Mekah, Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, semalam kurang beliau sudah sampai di kota Mekah sebelum masuk waktu subuh. Baik. Maka kejadian ini nggak bisa ditiru. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj mukjizat, hibah dari Allah Ta'ala. Beda dengan yang kedua. Untuk perjalanan hijrah, Allah tidak sediakan kepada nabinya buraq. Sehingga bisa nggak Allah ngasih buraq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah? Mudah bagi Allah. Sehingga Kuba itu ada sebuah museum. Saya pernah masuk museum itu, sekarang sudah dibongkar. Anda kalau ke sana sudah nggak nemu museum itu. Dibongkar pas awal pandemi kemarin. Waktu pembongkarannya saya masih lihat. Di museum itu namanya Museum Ma'rizul Iman. Museum Ma'rizul Iman, museum tempat persembunyian iman, dan itu gelar kota Madinah. Kota Madinah itu digelari Ma'rizul Iman. Isinya gambar-gambar peta kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Jadi ada peta besar begitu, tapi terpisah-pisah ya. Ini peta pemukiman masyarakat Madinah, ini peta perjalanan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Salah satunya peta itu. Jadi disebutkan, biasanya jalan umumnya seperti ini, tapi Nabi SAW melewati jalannya kayak gini, berliku-liku gini, mengular. Maka pantas kalau kemudian yang biasanya ditempuh dalam waktu sepekan, Nabi SAW menempuh dalam waktu 1 bulan. Padahal beliau adalah orang yang bertawakal kepada Allah, tapi ketika Allah tidak memberikan fasilitas berupa kendaraan seperti yang beliau dapatkan pada waktu Isra Mi'raj, itu nggak terjadi. Sebab hijrah ini dikembalikan oleh Allah kepada perjuangan beliau. Maka pada waktu hijrah, Rasulullah SAW berjuang sebagaimana umatnya berjuang. Maka Bapak Ibu yang hijrah, Anda berjuang hijrah sebagaimana Nabi SAW berhijrah. Allah jadikan ibadah hijrah itu untuk semuanya. Nabimu punya ibadah hijrah, kamu punya ibadah hijrah. Bagi mereka yang mau hijrah. Sahabat berhijrah. Orang sekarang ada yang hijrah nggak? Hijrah dari mana? Jakarta ke Bogor, Pak. Ngapain itu? Ke puncak. Itu bukan hijrah, Mas. Healing itu, Mas.
Sehingga mereka yang meninggalkan lingkungan yang buruk kemudian mendekat ke lingkungan yang baik, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk mendekat kepada yang dihalalkan oleh Allah, itulah hijrah. Al-muhajir man hajara ma harramallah. Orang yang hijrah sejatinya adalah mereka yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Tapi konsekuensi hijrah itu berat, di mana orang akan menghadapi tantangan yang besar. Seorang pemberani nggak takut, tapi bagi mereka yang pengecut, khawatir. Nanti kalau saya hijrah, istri saya makan apa? Lah biasanya makan apa? Nasi, ya kasih nasi. Kalau biasanya rumput, ya kasih rumput gitu. Sesuai kebiasaannya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun Nabi SAW orang yang bertawakal kepada Allah, beliau tidak diam pada waktu beliau mengupayakan sesuatu. Beliau bekerja, beliau berusaha. Dan itu menjadi bagian dari perjuangan sang Nabi SAW. Maka tawakal tidak sama dengan apa? Diam. Tapi tawakal mengambil usaha yang bisa dilakukan sesuai kemampuannya, selanjutnya terserah Allah. Baik, ada seorang wanita yang sering diceritakan sebagai panutan dalam tawakal. Tawakalnya luar biasa. Mungkin hati wanita ini seluas danau. Luar biasa. Siapa beliau? Ada yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Bukan Sarah. Hajar, Masya Allah. Bapak mau dapat tadi ya? Oh enggak, panitia enggak berlaku ya? Masya Allah. Maka tolong panitia jangan jawab. Kasih kesempatan jamaah untuk jawab. Siapa wanita yang tawakalnya kelas tinggi tadi? Hajar radhiyallahu anha. Ibunda Hajar radhiyallahu anha, wanita tawakal kelas tinggi. Dibawa oleh Ibrahim ke sebuah lembah yang dikatakan dalam Al-Quran biwadin ghairi dhi zar'in, lembah tanpa tanaman. Anda bisa bayangin Pak, namanya hewan dengan tumbuhan, ketahanan hidupnya lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang mana? Tumbuhan. Misalnya ya, Anda naruh pohon apa gitu ya, di tempat yang nggak ada air, dengan naruh binatang di situ, mana yang lebih cepat mati ketika nggak ada air? Binatangnya mati duluan, pohonnya masih bertahan. Bahkan ketika disiram air, dia hidup lagi. Udah kering, disiram air, hijau lagi. Nah, suasana di kota Mekah ketika itu digambarkan biwadin ghairi dhi zar'in. Hajar ditaruh di situ bersama puing-puing Ka'bah yang tidak terlalu tinggi, sehingga Anda bisa bayangkan kalau pas matahari terbit mungkin masih bisa bernaung di sebelah sini. Matahari tenggelam bisa bernaung di sebaliknya. Kalau pas di tengah gimana? Gak ada atap. Ibrahim pergi meninggalkan istrinya tanpa kata. Dikejar sama Hajar. Kau tinggalkan kami di sini tanpa siapapun. Ibrahim gak jawab. Berkali-kali ditanya seperti itu gak jawab. Kira-kira kalau ibu-ibu kayak gitu gimana? Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Langsung gugat cerai ya. Ibunda Hajar kemudian memahami ini pasti perintah Allah. Maka di pertanyaan yang terakhir Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya menganggukkan kepala. Naam, iya. Terus beliau pergi. Setelah itu Hajar menyampaikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Anda tiru ini ya. Beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau Allah yang perintah, Allah tidak akan menyanyiakan saya. Kemudian Ibrahim setelah sampai di balik bukit, Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, baru beliau berdoa. Jadi beliau mendoakan istri dan keluarganya setelah tidak kelihatan. Dan doa dalam situasi seperti itu, nuansa batinnya akan semakin kuat.
kesedihannya semakin memuncak, kemudian misalnya rasa kasihannya semakin memuncak. Di saat itulah doa makin mustajab karena emosinya makin kuat. Dan kualitas doa itu semakin emosional, makin dekat dengan ijabah. Makanya kalau ada orang berdoa tapi kayaknya nggak butuh ya, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Tadi kamu doa apa? Nggak tahu, pokoknya Pak Imam mau coba tak aminkan. Gimana mau dikabulkan? Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak mengijabai doa dari hati yang lalai. Jadi saat dia berdoa cuman, kata orang Jawa, udu amin. Cuman modal amin doang. Tapi tidak ada suasana batin. Ini minta apa, nggak ngerti, pokoknya asal amin. Baik. Yang seperti ini perlu diperhatikan. Semakin emosional sebuah doa, makin mustajab. Maka Bapak Ibu ya, kalau suaminya pergi, kemudian nggak pamitan, kok Bapak udah hilang, akhirnya Anda sudah tidak saling melihat. Itu bisa jadi suaminya terus berhenti di mana, terus mendoakan istrinya. Istri juga seperti itu. Kok Bapak hilang nggak pamit? Sudah, doakan. Kan Bapak mau pergi lama, ya sudahlah, doakan. Yang penting Anda doakan. Sudah? Ini bukti bagaimana tawakal seorang wanita yang luar biasa. Saya yakin, Pak, andaikan seorang lelaki mengalami seperti ini, mungkin dia bunuh diri, Pak. Daripada saya mati kelaparan, Pak, lebih menyakitkan. Ya sudahlah, ambil batu, keprok kepala, cepat mati, Pak. Itu lelaki lah ya, Pak. Tapi wanita ini hatinya lebih kuat daripada seorang lelaki. Itu contoh apa? Tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia yakin bahwa di posisi ini Allah yang akan menjamin. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Ada sebuah kisah. Cerita ini kalau nggak salah terjadi di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Seorang keluarga, dalam sebuah keluarga, ayahnya, jadi istrinya sudah meninggal, tinggal seorang ayah bersama anak-anaknya. Anak pertama wanita, perempuan, dan bersama adik-adiknya. Sudah? Ini ayah pamit sama anaknya. Bapak sudah punya keinginan tahun ini mau berangkat haji. Mau nggak kalian Bapak tinggal? Karena kalau berangkat bareng biayanya nggak cukup. Hanya bisa sendirian. Putrinya yang paling sulung, dia meyakinkan bapaknya. Bapak silahkan berangkat, jalankan perintah Allah. Insya Allah nanti kami yang merawat adik-adik. Tanpa ditinggali apapun selain air minum, beliau pergi. Tawakal ala Allah. Ya? Jadi ini bapak karena miskin ya. Beliau yang tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan makanan, hanya ditinggali air minum. Kemudian berangkat. Ya bisanya hanya itu. Sampai akhirnya ada rombongan dari kerajaan. Mereka tersesat. Lalu kemudian mencari air. Gak nemu. Dicari-cari gak nemu. Kemudian tiba di rumah ini. Terus ngetok pintu, minta izin, kami butuh air. Ada nggak air di sini? Subhanallah, satu-satunya air yang mereka punya dikasihkan. Kami punya air, silahkan ini. Airnya dikasihkan, kemudian dibagikan kepada prajurit-prajuritnya. Sudah? Selesai mereka dikasih layanan air tadi, mereka kemudian ingin berterima kasih. Melihat rumah ini rumah yang jauh dari pemukiman penduduk, sementara mereka hanya tinggal beberapa orang anak-anak dan yang paling tua seorang wanita yang mungkin belum menikah. Akhirnya panglima pasukan tadi kemudian lapor ke kerajaan, terus mereka ngirim aneka hadiah dari kerajaan.
ada emas, ada makanan dan seterusnya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Cerita yang lain. Ini kalau didongengi biasanya senang ya. Tapi tolong jangan merem ya. Baik. Ada seorang khalifah Bani Umayyah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Siapa namanya? Yang ibu-ibu coba jawab. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Gelarnya, tapi sebenarnya beliau bukan Khulafaur Rasyidin. Di Bani Umayyah. Khalifah di Bani Umayyah yang dikenal paling adil. Siapa namanya? Siapa? Baik, saya alihkan. Bapak-bapak. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, dapat hadiah ya. Nanti diborong aja Pak ya hadiahnya Pak. Jangan kasih kendor ya. Yang ibu-ibu jangan sampai jawab benar. Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sih anugerah Umar bin Abdul Aziz ini sampai hadir di tengah umat? Bagaimana gambaran keluarganya? Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab itu apanya Pak? Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab apanya? Cucu? Siapa nama bapaknya? Abdul Aziz bin Umar? Ada? Ada nggak Umar punya anak Abdul Aziz? Bukan ya? Hah? Dari jalur anak perempuan. Baik. Ada satu cerita menarik. Seorang hamba yang istiqomah di atas aturan Allah dan dia bertawakal. Ceritanya, Umar bin Khattab mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa banyak penjual susu yang mencampurkan susu dengan air. Akhirnya banyak konsumen yang kecewa karena mereka ketika beli susu jadi lebih encer. Penipuan itu banyak. Sampai akhirnya Umar bin Khattab membuat keputusan. Siapapun yang mencampurkan susu dengan air, maka dia akan mendapatkan hukuman keras dari negara. Dia mengutus seseorang dan diminta umumkan kepada masyarakat. Jika ketemu ada orang yang mencampurkan susu dengan air, akan ditangkap oleh negara. Ya? Suatu ketika Umar keliling di waktu malam. Beliau punya kebiasaan, kalau bahasa kita, belusuan. Datang ke kampung-kampung, ditemani oleh pembantu beliau yang bernama Aslam. Hingga di satu malam beliau beristirahat, lalu nyender di tembok sebuah rumah. Tiba-tiba terdengar obrolan seorang wanita tua bersama putrinya. Seorang wanita tua bersama putrinya. Wanita ini mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, campurkan susu yang besok kita jual dengan air." Terus putrinya bilang, "Wahai ibu, apakah Anda belum mendengar pengumuman yang disampaikan oleh para utusan Umar bahwa beliau akan menghukum jika ada orang yang jual susu dicampur dengan air?" Terus ibunya bilang gini, "Campurkan saja, Umar tidak ada di sini, pembantu Umar juga tidak ada di sini." Apa yang dikatakan oleh putrinya? "Wahai ibu, saya nggak mau. Kalaupun Umar tidak melihat, pembantu Umar tidak melihat, tapi Rabbu Umar melihat. Tuhannya Umar melihat. Saya nggak mau." Umar kaget ketika mendengar obrolan mereka. Kemudian beliau minta kepada Aslam, "Wahai Aslam, tolong kamu kenali, ini daerah apa? Ini di kampung mana kita ini? Dan kamu kasih tanda rumah ini." Kemudian Aslam mengenali, ini di dusun A, rumahnya dikasih tanda. Kemudian mereka pulang. Keesokan harinya, Umar memerintahkan kepada Aslam, "Aslam, tolong datangi rumah tadi malam. Kamu cek siapa yang ngobrol semalam itu." Akhirnya diperiksa oleh Aslam. Dan ternyata itu obrolan dua wanita. Satu seorang janda, yang kedua putrinya yang belum nikah. Mereka penjual susu, suaminya sudah nggak ada, sehingga mereka tinggal berdua.
Lalu Umar mengumumkan kepada anak-anaknya, siapa di antara kalian yang butuh untuk menikah, silahkan sampaikan. Kalau nggak ada, biar saya nikahi. Ya. Akhirnya Ibnu Umar nggak mau, anaknya yang lain nggak mau, sampai akhirnya Asim yang bersedia. Yang bersedia siapa namanya? Asim. Akhirnya Asim dinikahkan dengan wanita tadi, seorang putri yang beliau punya kejujuran yang sangat tinggi dan tawakal kepada Allah, sehingga walaupun dalam hal ini Allah atau Umar tidak melihat, tapi beliau yakin Allah melihat. Akhirnya dinikahkan dengan Asim, dijadikan menantunya khalifah. Masya Allah, wanita ini dijadikan menantunya khalifah. Mungkin nggak kepikiran, kok sampai seorang khalifah melamar wanita kampung, sampai datang ke desa melamar wanita kampung. Ya. Dari pernikahan mereka terlahirlah seorang anak perempuan. Namanya siapa? Namanya Ummu Asim. Ada anak perempuan namanya Ummu Asim. Dari Ummu Asim, dia menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan melahirkan seorang anak bernama Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz ini dari Bani Umayyah. Umar bin Khattab bukan dari Bani Umayyah, tapi dari Bani Adi. Umar bin Khattab Al-Adawi. Sehingga nasabnya nggak nyambung ke Umar dari jalur laki-laki, tapi dari jalur perempuan. Umar bin Ummu Asim bintu Asim bin Umar. Jadi dari jalur siapa? Ibunya. Anugerah bagi mereka yang bertawakal kepada Allah, dikasih keturunan yang luar biasa. Bisa jadi orang tuanya nggak lihat, namun setelah itu Allah munculkan anugerah yang besar. Baik, saya mau tanya, Ibunda Hajar yang menempati kota Mekah pertama kali, apakah beliau melihat ada Hotel Grand Zamzam? Apakah beliau melihat kemewahan aneka hotel yang ada di depan Masjidil Haram? Beliau sudah meninggal dalam waktu yang lama, dan kota yang beliau tinggali pertama ternyata menjadi kota pusat peradaban dunia muslim. Itulah kota Mekah yang disebut oleh Allah sebagai Ummul Qura. Maka buah dari tawakal menghasilkan seperti ini. Jadi pasca tawakal kita bekerja, lalu ada apa? Hasil. Ibadah kepada takdir berkaitan dengan hasil, ada apa? Ridho kepada takdir. Baik, sekarang kita jelaskan. Setelah ada hasil ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Ketika orang itu sukses, kita diajarkan untuk apa? Bersyukur. Agar mengembalikan kesuksesan kamu kepada Allah. Apa hikmah orang itu bersyukur ketika sukses? Agar dia tidak ujub terhadap kemampuannya. Sehingga sebagian orang ketika dia bekerja sampai kemudian dia sukses, saat dia ujub, dalam hatinya dia bicara, ini karena saya adalah orang yang rajin, karena saya orang yang ulet, karena saya orang yang gigih berjuang, pinter pemasaran, pinter manajemen, pinter ngatur keuangan, makanya sekarang saya dapat hasilnya. Muncul seperti itu pada dirinya, dan itu menunjukkan kalau dia ujub dengan apa yang dia miliki. Dan itulah gambaran orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia mengembalikan nikmat itu kepada siapa? Kepada dirinya, bukan kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang bersyukur, dia sadar ini murni pemberian Allah. Maka dia memuji Allah dan mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan, kalau beliau mendapatkan nikmat, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi. Coba ada yang baca? Yang bapak-bapak dulu.
Angkat tangan dulu yang belum dapat hadiah. Nah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Sehingga dinisbahkan kepada siapa? Allah. Allah mengajarkan dalam Al-Quran bagaimana sikap Sulaiman alaihissalam ketika Allah tampakkan kenikmatan itu di hadapan beliau. Saat singgasana Ratu Saba. Ratu Saba siapa namanya? Bilqis. Berhasil dipindahkan dari Yaman ke Syam. Yaman ke Syam, jauh sekali. Setelah beliau melihat, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Ketika Sulaiman melihat singgasana Balqis sudah ada di hadapan matanya, qala, beliau mengatakan, innama hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini murni karunia dari Allah. Dia hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah kufur. Demikianlah seorang hamba yang pandai bersyukur. Sulaiman alaihissalam, beliau kembalikan nikmat itu kepada siapa? Allah. Maka dengan bersyukur hamba sadar diri, ini bukan karena kehebatanku, bukan karena kegigihanku, tapi murni karena pemberian dari Allah. Sehingga dia memutus dirinya untuk tidak ujub. Ini penting ya. Baik. Yang kedua, lawannya sukses apa Pak? Gagal. Kalau mengalami kegagalan, Nabi SAW ajarkan, wa idza asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa. Kalau kamu mengalami kegagalan, ucapkan, ini sudah takdir Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sudah? Kenapa kita diajarkan untuk mengembalikan kepada takdir? Agar kita ridho. Ini sudah ketetapan Allah. Sudahlah, kau mau ngapain? Gak bakalan geser, karena sudah menjadi ketetapan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sudah? Dan mereka yang ridho kepada takdir, begitu dia sadar ini takdir Allah, maka dia tidak akan protes. Nah, di saat dia tidak protes, hatinya akan menjadi tenang. Gak stres, gak bingung. Karena hatinya tetap lapang disebabkan karena dia ridho kepada zat yang telah menetapkan ini. Ketika hati itu tidak stres, walaupun mengalami kegagalan, masih bisa diajak mikir solusi. Baik, orang ketika mengalami kondisi darurat, yang pertama kali diminta untuk tenang apanya Pak? Apa? Pikiran. Lip macet, mitigasinya gimana? Jangan panik. Orang tenggelam, upaya mitigasinya gimana Pak? Jangan. Sebab kalau sudah panik, bingung, stres, gak bisa mikir solusi. Itu bahaya. Hal yang sama ketika Anda mengalami musibah apapun, jangan panik. Itu maksudnya dikunci pikirannya, serahkan kepada Allah, karena dia yang menakdirkan, selanjutnya mikir solusi. Tapi kalau orang sudah stres, dia nggak bakalan bisa mikir solusi. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu mengalami kejadian yang tidak kau sukai, faqul apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kamu mengalami kejadian yang tidak kamu sukai, ucapkanlah, ini sudah takdir Allah. Wala taqulu law, dan jangan ucapkan andaikan, fa innahu yaftahu amala syaitan, karena berandai-andai dalam hal ini membuka pintu setan. Maksudnya gimana Pak? Ketika dia berandai-andai, dipengaruhi oleh setan untuk menyesali takdir buruk tadi. Akhirnya makin besar, sehingga membuat dia nggak ridho kepada takdir tadi. Membuka pintu setan. Maka gagal jangan sampai berimbas kepada dampak yang lebih buruk. Gagal
itu mungkin terjadi, tapi jangan sampai kegagalan ini memberikan dampak yang buruk. Paham ya? Sehingga bagaimana caranya biar kita bisa mengendalikan gagal ini untuk tetap stabil? Anda mulai berpikir solusi. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Dua orang suami istri punya rencana untuk melakukan perjalanan dari Bogor ke Cengkareng. Ya. Flight jam, anggaplah flight jam 4 sore. Flight jam 4 sore, Anda berangkat jam berapa? Jam 1. Jam 1 cukup? Baik. Anda flight jam 4 sore, Anda berangkat dari Bogor, anggaplah jam 1. Sudah? Bismillah, tawakal. Anggap tidak ada Google Map. Anda nggak pakai map. Terus sampai di perempatan. Nah, kemudian terjadi ikhtilaf. Perbedaan pendapat antara suami dan istri. Suami mengusulkan kita belok kanan. Istri usul belok kiri. Sudah? Mereka menyampaikan argumen masing-masing, akhirnya diputuskan, ya sudah, ikut driver, ikut suami. Belok kanan. Begitu belok kanan, terjebak macet. Ada apa? Masalah. Rencana dijalankan, ketemu masalah. Kalau ibu-ibu menemui masalah seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Pilihannya, 1, gugat cerai. B, memarahi suami. C, mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang mana? A, B, C. Yang mana? C. Teorinya C, Pak. Teorinya ya. Realitanya gimana, Pak? B. Anda menjawab, ini terjadi ikhtilaf ya. Anda menjawab, ya sudahlah kita pasrah terhadap takdir, mau gimana lagi. Tapi realitanya B. Ketika pasangan ini di dalam satu mobil tadi, semuanya ridho kepada takdir. Macet ya. Nah, ini sudah takdir Allah. Qadarullah ma syaa fa'al. Istrinya ridho, suaminya ridho. Dah? Emosi nggak muncul. Yakin emosi nggak muncul. Nggak bakalan muncul emosi. Saat Anda tidak emosi, Anda masih bisa berpikir solusi. Terus gimana ini ya? Gimana ya? Tenang bang, tak teleponkan provider. Nah, ada apa? Solusi. Tapi ketika Anda tidak ridho kepada takdir, suami di saat mengalami itu dia marah. Waduh, kenapa kok macet ya? Ada apa ini? Istrinya marah juga, memarahi suaminya. Akhirnya suami nggak terima dimarahi istrinya. Kan tadi sudah saya bilang harusnya belok kiri. Dari mana kamu tahu kalau kiri nggak macet? Kan sama-sama nggak tahu takdir. Akhirnya mereka apa? Berantem. AC-nya menunjukkan angka 18. Kemudian blowernya maksimal. Mobil dingin terasa panas karena suami istri berantem. Pernah mengalami kejadian seperti itu? Hampir, Masya Allah, Alhamdulillah. Ucapkan hamdalah Pak. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu sholihah. Berarti istri Bapak hampir sholihah ya? Yang lain ada kayak gitu? Pernah? Itu contoh gambaran sederhana. Sebuah perjalanan di mana kita punya usaha dan ada takdir. Gak ada manusia yang tahu takdirnya. Siapapun hamba tidak ada yang tahu takdirnya. Maka kita sedang bersama-sama menuju untuk mencari yang terbaik. Tapi hasil kita nggak tahu. Di tengah perjalanan Anda mengalami masalah, kembalikan kepada takdir Allah. Ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah. Kajian kita sampai jam berapa?
Sudah cukup. Oh, saya sudah offset ini ya. Baik, mungkin ini dulu sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Nanti sisa waktunya kami kembalikan kepada jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.